Halo guys, Eh, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini aku bakal bahas tentang hidup ini yang tidak selalu baik-baik saja. Pernah dengar quotes dari Shalom Aleichem yang berkata, hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana dan permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Quotes itu memang sangat-sangat menyentuh hati kita untuk bisa menjalani hidup di saat kita itu lagi down ya. Jadi setelah kita beranjak dewasa dan mengalami pahit manisnya kehidupan, jatuh bangun yang kita alami itu prosesnya membuat kita itu berpikir untuk kembali ke masa kecil gak sih, dimana semua itu lagi baik-baik saja. Masa dimana kesedihan hanya sebatas kita bisa menonton film kartun atau berebut mainan dan bermain dengan teman-teman sebaya kita lah. Jadi rasa dimana keadaan itu tidak baik-baik saja itu sudah muncul dari kecil sebenarnya ya. Tapi ya kita tahu bahwa tidak ada hidup yang selalu baik-baik saja. Di masa kecil pun kita pasti pernah mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya sejak kecil itu kita sudah dilatih untuk menjalani kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja. Mungkin di antara kita ada yang bilang, tapi setidaknya tidak akan serumit saat dewasa ini. Jadi ya oke, fine. Sejak kecil masih ada orang-orang yang entah itu ayah, ibu, saudara, teman kita atau nenek kita yang selalu bisa mengulurkan tangannya pada saat kita sedih ataupun lagi bad mood ya. Tapi setelah dewasa semua itu menjadi kebalikannya gak sih? Orang-orang bisa menjauhi kita karena hanya satu kesalahan, bayangkan, yang kita buat, atau mungkin sebaliknya, kita yang menjauhi orang karena tidak ingin orang lain tahu bahwa kita tidak baik-baik saja, ataupun ya sebaliknya, karena karakter manusia ini berbeda-beda ya. Dan saya adalah tipe orang yang memang keduanya. Setiap kali saya menghadapi sesuatu yang berat, saya akan memilih menjauh supaya orang-orang di lingkaran saya itu tidak tahu bahwa saya itu sedang mengalami proses yang menyakitkan, agar saya itu bisa menghadapi semuanya sendiri, mandiri dalam berproses ya. Sebisa mungkin saya itu menghadapi semuanya sendiri, bukan karena saya sok kuat sok apa, tapi saya harus merasa sanggup, karena ya hidup ini kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri dan tidak setiap saat bergantung kepada orang lain. Dan kita tidak butuh orang lain, bukan sama sekali ya, tapi kita harus mandiri secara pribadi. Sebetulnya juga saya hanya ingin belajar menghadapinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain ya. Jadi semakin saya dewasa, saya semakin menyadari bahwa setiap orang itu pasti memiliki masalah, dan semua orang punya kepentingannya masing-masing. Mereka tidak selalu hadir untuk mendampingi kita yang sedang berjuang menghadapi suatu masalah. Kenapa ketika kita menghadapi sebuah masalah, biasanya kalau saya mendatangi diri saya sendiri dan memilih menghadapi semuanya sendirian. Karena
saat sudah benar-benar buntu semuanya, barulah saya akan mendatangi orang-orang terdekat yang bisa dipercaya untuk membantu, sekedar curhat, sekedar sharing ya. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya menganggap itu lebih baik dibanding saya harus menahannya sendiri dan menimbulkan dampak-dampak yang buruk ya, seperti depresi ataupun tertekan yang hebat, dan akan membuat hal-hal lebih negatif lagi ke dalam tubuh saya ya. Jadi saya rasa itu tidak masalah, karena kita juga manusiawi, tidak sempurna, dan apapun cara kita untuk menghadapi kenyataan hidup ini ya, sepahit apapun itu ya, hidup ini ya nggak bakal baik-baik aja. Jadi bagi kalian, tolong jadikan diri ini sebagai tempat untuk pulang. Mana kalian lagi menghadapi masalah yang besar, jadikan diri kalian itu tempat bernaung, tempat berpulang. Sebab diri kita benar-benar pada saat jatuh, yang bisa menyemangati ya diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa menasehati dan memotivasi, sedangkan berikutnya mereka juga punya beban hidup sendiri ya. Jadi ya diri kita sendiri yang bisa mendorong dan menolong kita, dan pada saat itu diri kita sendiri yang bisa membuat kita benar-benar bangkit dari keterpurukan. Seluruh kekuatan dan kemauan yang ada di dalam kita sendiri membangun untuk kesadaran dalam kehidupan ini, itu sangat berarti ya. Walaupun kamu punya niat, tapi untuk menguatkan diri sendiri itu pasti sangat penting sekali. Karena selagi kita masih mau membenci diri sendiri, apa yang akan terjadi dalam hidup? Kita bakal depresi, dan kita nggak tahu lagi goal hidup kita apa. Jadi jangan pernah berhenti untuk menguatkan diri sendiri, karena hidup ini memang tidak selalu baik-baik saja, dan tidak seperti drama-drama yang kalian tonton. Oke? Semangat buat terobosan yang baru, dan hidup menyebarkan vibes positif untuk orang lain. See you next channel. Jangan lupa subscribe.